Untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan penyusunan keputusan pimpinan di wilayahnya masing-masing, baik itu kepala KPKN maupun Kanwil, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya hampir berulang. Memang sekarang zamannya pembuatan keputusan seperti untuk WBK, WBBM, ataupun yang rutin seperti keputusan penetapan status penggunaan, ataupun keputusan terkait dengan tim penilai. Ya. Nah, ada hal-hal yang ditanyakan. Nah, sekalian saya akan sampaikan ataupun mungkin panduan secara umum yang mungkin perlu dipahami, dimengerti oleh kawan-kawan ya, tipis-tipis aja. Yang pertama adalah terkait dengan huruf. Hurufnya yang biasanya kalau kita menulis tata naskah itu pakai Arial, kalau bentuknya keputusan maka hurufnya adalah bookman bold ukurannya 12. Lanjut ke menimbang. Untuk yang menimbang di konsideran itu adalah kenapa atau pertimbangan alasan dibuatnya keputusan tersebut. Jadi bukan dasar hukum yang dimasukkan ke dalam menimbang. Misalnya dalam menimbang itu adalah disebutkan bahwa untuk menunjang kegiatan WBK WBBM maka perlu ditetapkan tim WBK, misalnya begitu ya. Lanjut ke mengingat. Di mengingat ini barulah dasar hukum yang kita cantumkan. Sedapat mungkin nggak usah terlalu banyak, pokok-pokoknya aja dasar hukum yang memang sangat relevan yang terkait dengan pembuatan keputusan kepala kantor ataupun Kanwil. Nah, tata urutannya tentunya sudah dipahami bersama ya, dari mulai yang paling tinggi, misalnya undang-undang, terus ke bawah sampai dengan peraturan menteri. Kalau ada yang sama, maka diurutkan yang paling atas itu yang diundangkan atau ditetapkan lebih dulu gitu. Nah, batasannya sampai peraturan apa yang perlu dimasukkan dalam menimbang. Yang paling rendah itu yang minimal sama dengan yang akan kita buat gitu. Jadi kalau dibuatnya KMK ya tentunya yang paling rendah dicantumkan di menimbang itu adalah keputusan Menteri Keuangan juga atau yang setingkat gitu ya. Lanjut, kalau kita mau menuangkan yang sifatnya seperti nota dinas atau mungkin DIPA atau mungkin hal-hal lain yang memang kita ingin ditonjolkan, bisa dimasukkan ke memperhatikan. Jadi setelah menimbang itu nanti kita tambahin satu memperhatikan, misalnya memperhatikan nota dinas siapa atau mungkin anggarannya siapa dan sebagainya. Di dalam diktum, untuk keputusan ini dimulai dari diktum ke-1 dan seterusnya ya. Ada kadang-kadang yang menulis diktumnya itu pertama. Nah, sesuai dengan panduan, itu kita sekarang sesuaikan. Untuk yang pertama itu diganti dengan yang ke-1, kedua, dan seterusnya. Di diktum terakhir, ya sering kita temukan ada kata-kata keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Nah, sebenarnya kata-kata ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena kalau memang terjadi perubahan atau memang ada kesalahan, ya tanpa ada kata-kata ini juga memang perlu dilakukan perubahan. Bukan berarti kalau nggak ada kata-kata ini terus tidak bisa dirubah gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti mau dilakukan perubahan ataupun mungkin ada kesalahan tulisan, nah kalau bentuknya keputusan tentunya perubahannya juga bentuknya keputusan, bukan dalam bentuk surat ya. Jadi nanti di dalam judulnya itu ditulis misalnya perubahan atas keputusan kepala kantor dan seterusnya. Gitu ya. Nah, baru di dalam batang tubuhnya itu ada dua diktum. Diktum ke-1 itu menyebutkan apa yang dirubah, diktum keduanya penutup. Terkait dengan salinan, karena sekarang modelnya sudah dalam bentuk digital, maka salinan keputusan ini disampaikan kepada kata-kata salinannya tidak diperlukan lagi. Langsung keputusan ini disampaikan kepada 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau yang biasanya cap penetapan status itu ada salinan yang dibuat oleh
bagian umum ya, subak umum dengan judulnya adalah salinan, sekarang tidak diperlukan lagi, cukup dengan cap aslinya ini dan ada tembusan-tembusannya, dan itu yang diberikan dan dianggap sebagai salinan. Karena yang terakhir terkait dengan nomor. Kalau ada lampiran, maka lampiran itu nomornya mengikuti batang tubuhnya. Jadi umpamanya capnya ada 2 lembar, lampirannya ada 4 lembar, maka total nomor berarti ada 6. Ya, jadi melanjutkan, tidak dimulai dari nomor yang baru di lampiran keputusan tersebut. Baik, demikian. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat untuk kita dalam tugas sehari-hari terkait dengan pembuatan keputusan baik di level kepala KPKNL maupun di Kanwil ya.